Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutia Latifah BP 2010543009 dari kelas E1 Ilmu Ekonomi Kampus 2 Payakumbuh. Kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai pengangguran dari mata kuliah Teori Ekonomi Makro 1. Pengertian pengangguran. Pengangguran atau disebut juga dengan tunakarya merupakan istilah yang diberikan bagi orang-orang yang tidak bekerja atau kepada mereka yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran menjadi salah satu masalah bagi suatu negara sudah sejak dari lama, karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang. Maka hal tersebut akan menimbulkan masalah lain, yaitu seperti kemiskinan serta masalah sosial lainnya. Pengangguran juga berarti orang-orang yang masuk pada angkatan kerja dengan rentang usia antara 15 sampai 64 tahun atau mereka yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Penyebab pengangguran. Beberapa hal yang menjadi penyebab pengangguran diantaranya: 1. Tidak seimbangnya antara jumlah pekerja dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Penyebab pengangguran di Indonesia dengan alasan yang pertama yaitunya adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya, adanya persaingan ketat di antara para fresh graduate maupun yang sudah berpengalaman membuat fenomena baru bahwa ketidakseimbangan tersebut telah terjadi. Mahasiswa yang lulusan magister pun semakin sulit memiliki pekerjaan karena jumlah pekerjaan yang tersedia sedikit dan tidak diiringi dengan kemampuan dari para individu tersebut. Ledakan penduduk di Indonesia juga dapat menjadi salah satu faktor pemicu adanya pengangguran di Indonesia. Dan penyebab pengangguran yang kedua, kemajuan teknologi. Penyebab pengangguran di Indonesia yang selanjutnya yaitunya kemajuan teknologi. Untuk sekarang ini, kemajuan teknologi harus diwaspadai karena dapat menyebabkan ketidakseimbangan antara pekerja yang telah digantikan posisinya oleh robot. Biasanya alasan utama adalah karena biayanya jauh lebih murah dan pekerjaannya pun lebih cepat dan akurat. Penyebab pengangguran yang ketiga yaitu kemampuan para pencari kerja yang tidak sesuai. Banyaknya kriteria para pencari kerja yang tidak sesuai dengan permintaan perusahaan. Perusahaan akan membutuhkan karyawan yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan pada posisi yang akan ditempati oleh para calon karyawan. Secara otomatis, akan hanya ada beberapa pelamar saja yang memiliki kesempatan untuk diterima bekerja. Penyebab pengangguran yang selanjutnya yaitunya rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Adanya masalah pada keterampilan dan pendidikan para pelamar. Kurangnya tingkatan pendidikan akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk dijadikan sebagai tenaga kerja. Dan yang selanjutnya ada pada tingkat kemiskinan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa sebagian besar penganggur berasal dari orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Meskipun tingkat kemiskinan di Indonesia selalu ditangani secara serius dan bertahap, kurangnya kemauan untuk keluar dari zona kemiskinan tersebut masih kurang. Selain itu, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau mengasah keterampilan masih sangat minim, sehingga yang terjadi adalah adanya masalah pengangguran. Yang selanjutnya, penyebab pengangguran adanya PHK. Penyebab pengangguran di Indonesia dan alasan yang selanjutnya yaitunya adanya PHK atau pemutusan hubungan kerja. PHK akan terjadi setelah berakhirnya kontrak kerja atau adanya pengurangan tenaga kerja. Biasanya sebuah perusahaan juga akan melakukan metode ini untuk menstabilkan sistem kerja di perusahaan tersebut. Penyebab pengangguran yang selanjutnya yaitunya tempat tinggal yang jauh. Kurangnya pemerataan lowongan pekerjaan bisa menjadi penyebab adanya angka pengangguran di Indonesia. Keterbatasan biaya untuk dapat mencoba peruntungan di luar daerah juga dapat menjadi masalah serius terkait angka pengangguran di Indonesia.
Maka dari itu, pemerataan lapangan pekerjaan akan sangat diperlukan dalam melakukan pengurangan jumlah pengangguran di Indonesia. Penyebab pengangguran yang kedelapan adalah adanya pasar global. Adanya persaingan di era pasar global saat ini memungkinkan akan meningkatnya perusahaan asing yang berdiri di Indonesia, tetapi mereka cenderung memasukkan beberapa pekerja dari negara mereka sendiri daripada menggunakan tenaga kerja asli. Yang kesembilan, kesulitan bertemu antara pekerja dan lapangan pekerjaan. Tingginya kekosongan yang tersedia terkadang tidak diumumkan dengan baik. Beberapa orang yang potensial dapat mengisi lowongan pekerjaan tersebut terkadang kehilangan informasi tentang lowongan itu sendiri. Sebaliknya, para pencari kerja biasanya juga kebanyakan tidak cukup aktif untuk menggali informasi tentang lowongan yang tersedia. Penyebab pengangguran yang ke-10 adanya yaitu tingginya harapan calon pekerja. Tingginya harapan sebagian besar perusahaan di Indonesia yang tidak diikuti dengan peningkatan kemampuan dan keterampilan para pencari kerja menyebabkan angka pengangguran di Indonesia. Perusahaan selalu ingin mempekerjakan orang yang terampil dan memiliki kemampuan yang mereka butuhkan. Pelatihan dan pengembangan bagi para pencari kerja merupakan faktor yang sangat penting demi terciptanya keseimbangan di antara kedua faktor tersebut. Akan membahas mengenai jenis-jenis pengangguran. Ada yang pertama berdasarkan faktor penyebabnya. Dari faktor penyebabnya ini terdapat 6 buah jenis pengangguran, yaitu pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang terjadi karena maju mundurnya ekonomi di suatu negara. Yang kedua, pengangguran deasioner, yaitu pengangguran yang terjadi karena jumlah tenaga kerja lebih tinggi daripada lapangan pekerjaan yang tersedia. Yang selanjutnya yaitu pengangguran voluntary. Yaitu pengangguran yang terjadi karena orang yang lebih memilih untuk tidak bekerja, padahal masih mampu untuk bekerja. Yang selanjutnya ada pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur perekonomian di suatu negara. Yang selanjutnya ada pengangguran teknologi. Pengangguran ini terjadi akibat pengalihan dari manusia kepada teknologi, ataupun pada saat ini orang-orang lebih memilih untuk melakukan sesuatu secara online. Yang terakhir ada pengangguran friksional, yaitu pengangguran yang terjadi karena tidak bertemu antara pencari kerja dengan lapangan pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran yang kedua yaitu berdasarkan lama waktu bekerja. Ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengangguran terbuka, yaitu pengangguran yang terjadi karena seseorang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Yang kedua, ada setengah menganggur atau underemployment, yaitu seseorang yang bekerja namun hanya memiliki sedikit jam kerja atau tidak sesuai dengan standar yang ada. Yang ketiga ada pengangguran terselubung, yaitu seseorang yang mempunyai pekerjaan akan tetapi tingkat produktivitasnya rendah. Yang selanjutnya ada pengangguran musiman, yaitu seseorang yang tidak bekerja atau tidak dapat lagi bekerja karena terjadi pergantian atau perubahan musim. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak pengangguran. Yang pertama, dampak pengangguran pada sektor ekonomi. Ketika jumlah pengangguran tinggi dalam suatu negara, maka hal tersebut akan berdampak negatif pada perekonomian negara tersebut. Hal-hal yang bisa terpengaruh yaitu
Penurunan pendapatan rata-rata penduduk per kapita. Yang selanjutnya, penurunan pendapatan pemerintah dari pajak. Yang ketiga, terjadi peningkatan biaya sosial yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, bisa menambah utang negara. Dampak lain pengangguran terhadap perekonomian yaitu akan menyia-nyiakan sumber daya manusia yang ada dan akan menjadi beban bagi orang-orang yang bekerja. Dampak pengangguran yang kedua yaitu terjadi pada sektor sosial dan masyarakat. Ketika terjadi pengangguran, berarti pendapatan dan kesejahteraan masyarakat rendah atau menurun. Maka hal tersebut akan menimbulkan berbagai masalah sosial seperti angka kemiskinan akan meningkat, kriminalitas pun juga akan meningkat. Yang ketiga, tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurun. Yang keempat, keterampilan seseorang yang menganggur bisa hilang karena tidak digunakan. Yang kelima, ketidakstabilan antara politik dan sosial. Yang keenam, pengangguran bisa menjadi beban psikis dan psikologis bagi si penganggur dan keluarga si penganggur. Selanjutnya, ada beberapa cara mengatasi pengangguran, yaitu dalam mengatasi masalah pengangguran bisa dilakukan dengan cara yang pertama, penurunan suku bunga dari Bank Sentral dan Kementerian Keuangan menambah pengeluaran pemerintah serta melakukan pengurangan terhadap pajak. Cara mengatasi pengangguran selanjutnya yaitu dengan melakukan perluasan terhadap lapangan pekerjaan. Selain itu, mengurangi urbanisasi untuk mencegah terjadinya pengangguran di kota besar juga dapat dilakukan. Cara mengatasi pengangguran selanjutnya juga bisa menggunakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau karya yang sedang dilakukan. Dan cara mengatasi pengangguran selanjutnya bisa dengan memperbaiki kualitas pendidikan serta menyeimbangkan antara skill dengan lowongan yang dibutuhkan. Yang selanjutnya juga bisa diatasi dengan lebih menyebarluaskan informasi mengenai lapangan pekerjaan sampai pada masyarakat sekitar, sehingga mereka yang mempunyai potensial untuk bekerja bisa mendapatkan pekerjaan tersebut dengan menerima informasi yang lebih baik. Selanjutnya bisa juga dilakukan dengan pengendalian terhadap laju pertumbuhan penduduk. Baiklah, selanjutnya kita akan melihat hubungan antara upah dan pengangguran. Dalam perekonomian, tingkat pengangguran dapat digambarkan dengan sebuah kurva. Kurva Phillips merupakan kurva yang dapat menggambarkan tingkat pengangguran dan inflasi. Menurut kurva Phillips, hubungan antara pengangguran dan inflasi adalah berbanding negatif. Maka ketika inflasi naik, maka tingkat pengangguran akan turun. Dan ketika inflasi turun, maka tingkat pengangguran akan naik. Kurva di samping ini merupakan kurva Phillips jangka panjang. Dalam jangka panjang, inflasi yang lebih tinggi tidak akan menguntungkan ekonomi melalui tingkat pengangguran yang lebih rendah. Dengan cara yang sama, tingkat inflasi yang lebih rendah seharusnya tidak menimbulkan biaya pada ekonomi melalui tingkat pengangguran yang lebih tinggi, karena inflasi tidak berdampak pada tingkat pengangguran dalam jangka panjang. Kurva Phillips jangka panjang berubah menjadi garis vertikal pada tingkat pengangguran alami. Garis merah pada kurva di samping ini merupakan kurva Phillips jangka panjang. Garis vertikal tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, tingkat inflasi tidak berhubungan dengan tingkat pengangguran. Inflasi juga memiliki pengaruh terhadap lapangan pekerjaan. Inflasi dinilai dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Asumsi tersebut didukung oleh pernyataan Irving Fisher, yaitu inflasi cenderung meningkat penjualan dan harga jual lebih cepat daripada peningkatan biaya. Namun, keadaan di mana inflasi dapat meningkatkan lapangan pekerjaan dapat terjadi hanya saat inflasi tidak terduga. Dalam jangka pendek, inflasi dan pengangguran berhubungan negatif, sedangkan dalam jangka panjang, tingkat inflasi dan pengangguran tidak berhubungan. Hal yang dapat menyebabkan kurva
inflasi dapat bergeser, yaitunya perubahan pada biaya. Rumus-rumus untuk mencari tingkat pengangguran, yaitunya 1. Cara menghitung tingkat pengangguran terbuka, yaitu TPT sama dengan jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100%. Rumus yang kedua, cara menghitung tingkat setengah menganggur, yaitu TSM sama dengan bekerja kurang dari 35 jam per minggu per angkatan yang kerja dikali 100%. Cara menghitung jumlah angkatan kerja, yaitu dengan cara angkatan kerja sama dengan jumlah yang bekerja ditambah jumlah yang tidak bekerja. Dan cara menghitung tingkat pengangguran yaitu dengan tingkat pengangguran sama dengan dalam kurung jumlah yang tidak bekerja dibagi angkatan kerja dikali 100%. Cara menghitung partisipasi angkatan kerja yaitu dengan cara tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan di dalam kurung angkatan kerja dibagi populasi orang dewasa dikali 100%. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam pemaparan materi mengenai pengangguran kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.